Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada sebuah statement dari tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther yang mengatakan, begitu banyak yang harus saya lakukan sehingga saya perlu menghabiskan 3 jam pertama setiap hari dalam doa. Semakin banyak aktivitas kita, semakin banyak kita harus berdoa. Semakin banyak pula kerinduan atau keinginan kita, semakin banyak pula kita harus berdoa. Sudah selayaknya kita harus menjadi pendoa yang tangguh. Nats yang kita baca menghimbau kita untuk menjadi pendoa yang tangguh. Apa saja alasan yang mendorong kita menjadi pendoa yang tangguh menurut Matius 7 ayat 7 dan 8? Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita gigih berdoa. Ayat 7 menyebut kata mintalah, carilah, ketoklah. Kegigihan diperlihatkan ketika kita meminta, kita mencari, kita mengetuk. Kita melihat adanya intensitas yang progresif. Dari mintalah ke mencari, ke mengetuk. Yesus menyuruh kita untuk memiliki intensitas semangat dan ketekunan dalam doa. Sebelumnya Yesus sudah membahas secara mendalam dalam Matius 6 ayat 5-15 mengenai doa. Fakta bahwa Yesus kembali lagi ke pokok bahasan doa menunjukkan betapa pentingnya doa. Doa itu meminta, di mana kita menyatakan secara jujur dan spesifik permintaan kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Maha Tahu, Ia menghendaki supaya kita terbuka terhadap apa yang kita rindukan dan apa yang kita harapkan. Doa itu mencari, di mana kita juga ada upaya aktif selain meminta. Kita perlu mencari Tuhan, firman-Nya, kehendak-Nya. Apakah yang kita doakan sudah sesuai kehendak-Nya? Mencari juga bisa diartikan ada upaya untuk mewujudkan harapan yang kita doakan. Seorang murid tidak bisa mendapat peringkat 1 di kelas jika hanya berdoa, tetapi tanpa rajin belajar dan mendalami ilmu. Doa itu mengetuk sampai pintu dibuka, sampai kita mendapat jalan masuk kepada sesuatu yang kita doakan. Gagasan mengetuk juga menyiratkan bahwa kita merasakan perlawanan, di mana doa tak kunjung dijawab. Lagi pula, jika pintu sudah terbuka, tidak perlu kita mengetuk. Namun Yesus mendorong kita bahwa bahkan ketika kamu merasa bahwa pintunya tertutup dan kamu harus mengetuk, lakukanlah dan terus lakukan itu dan kamu akan dijawab. Kita bisa menjadi pendoa yang tangguh karena Tuhan sendiri yang memberikan perintah kepada kita supaya ditaati. Tuhan meminta kita untuk gigih dan tidak mudah menyerah dengan sesuatu yang kita harapkan. Mari kita evaluasi kehidupan doa kita. Apakah kita baru meminta dan kemudian kita menyerah? Lanjutkan dengan mencari dan mengetuk. Saat Bapak Ibu Saudara berpikir doa tidak akan dijawab, disitulah justru kita meningkatkan intensitas doa kita. Yang kedua, Tuhan menjamin adanya jawaban doa. Ayat 8 menjelaskan adanya jaminan jawaban terhadap doa kita. Setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian kata Nats. Tuhan menjanjikan jawaban bagi orang yang rajin mencari Dia. Tuhan menghargai ketekunan dan semangat dalam doa. Doa yang gigih adalah cara untuk memuliakan Dia, mengungkapkan ketergantungan kita kepadanya, dan lebih menyelaraskan hati kita dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan akan membuat jerih payah doa tidak menjadi sia-sia. Ketika Yesus menambahkan setiap orang di ayat 8, Dia ingin mengatasi rasa takut dan keraguan-raguan kita yang kerap berpikir bahwa orang lain doanya dijawab, sedangkan doa kita tidak dijawab. Tentu saja Dia berbicara tentang anak-anak Tuhan di sini, bukan semua manusia. Jika kita tidak menginginkan Yesus sebagai juru selamat kita dan Allah sebagai Bapa kita, maka janji-janji ini tidak berlaku bagi kita. Jadi, syarat doa yang dijawab, kita harus sudah menjadi anak Tuhan dulu, yakni orang yang sudah lahir baru dan sudah dalam hubungan yang baik dengan Tuhan.
Bagi mereka yang sudah menerima Yesus, setiap orang yang meminta akan menerima hal-hal yang baik dari Bapaknya. Intinya adalah tidak ada anak-anaknya yang dikecualikan. Semua dipersilahkan dan didorong untuk datang. Kita adalah anak-anak Tuhan dan tidak ada yang dianaktirikan. Setiap orang percaya punya kesempatan yang sama menerima jawaban doa. Tuhan menjamin akan adanya jawaban doa. Jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik bagi anak-anaknya. Waktu dan cara Tuhan dalam menjawab tentu berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jadi kita tidak boleh merasa iri terhadap orang lain jika doanya tidak dijawab lebih cepat. Nikmatilah perjalanan dan penantian bersama Tuhan, sebab Tuhan menjamin akan adanya jawaban. Adakah yang saudara gumulkan saat ini? Adakah yang sedang diharapkan? Pastikan itu sesuai kehendak Tuhan dan doakanlah itu dengan gigih, pantang menyerah, dan percayalah tanpa keraguan sedikit pun bahwa Tuhan menjamin dan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudaraku mengharapkan sesuatu, berdoalah dengan gigih dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua.